Halo semuanya, aku Lutfi Rahmawati, biasa dipanggil Upi. Di sini aku bakal ngebawain acara Bukes, Buana Podcast. Pasti mayoritas dari kalian ngerasa kayak agak asing gitu ya waktu dengar kata Buana Podcast. Ngerasa kayak, emangnya ada ya podcast di Himategi Buana? Iya nggak sih? Nah, jadi Buana Podcast ini tuh program kerja terbaru dari Himategi Buana yang isinya kita bakal ngobrol-ngobrol asik seputar geofisik. Dan kali ini kita bakal ngobrolin tentang perspektif kehidupan geofisikawan muda saat dan sesudah jenjang perkuliahan. Dan pastinya aku nggak sendirian dong. Di sini aku udah ditemenin sama gestar kita yang otomatis kali ini jadi gestar pertama di acara Buana Podcast ini. Beliau ini seorang expertise di bidang geofisika, masih muda, tapi punya banyak pengalaman menarik yang bisa kita kepoin. Dan kebetulan beliau ini seorang alumni dari Teknik Geofisika Universitas Lampung. Pasti teman-teman TG Unila udah gak asing nih sama beliau. Oke, langsung aja kita sapa gestar kita kali ini, yaitu Kak Egy Ramdhani. Halo Kak Egy. Ya, halo Ufi. Kenalin semuanya, nama saya Egy. Jadi sedikit correction, saya belum expertise sebenarnya karena jenjang saya di dunia kerja itu masih 3 tahun, 2-3 tahun karena sempat kepotong karena kuliah. But it's okay. Oke, jadi ini program kerja pertama, saya apresiasi. Terima kasih sudah mengundang saya Ufi dan rekan-rekan himpunan juga tentunya. Oke, sama-sama Kak Egy. Kak Egy, gimana kabarnya Kak? Kabar baik. Ufi sendiri gimana? Alhamdulillah aku juga baik Kak sekarang. Kak Egy sekarang posisinya lagi di mana nih? Posisi? Saya sekarang stay-nya masih di Bandar Lampung aja. Jadi masih enak kalau mau main ke kampus. Gitu. Aku kira Kak Egy lagi di Pagar Alam gitu, Palembang. Ternyata di Bandar Lampung ya Kak ya, PPKM juga kan ya? Iya, saya di Bandar Lampung lagi PPKM. Jadi kalau bagi teman-teman yang pengen sharing, belajar bareng, nggak apa-apa hubungin aku masih di Bandar Lampung. Nanti kita bisa Zoom meeting atau Gmeet, ya terserah gitu. Nah tuh, jadi teman-teman yang mau belajar bareng atau sharing-sharing sama Kak Egy bisa langsung hubungin Kak Egy-nya. Karena Kak Egy juga pasti di Bandar Lampung kebetulan. Bisa banget. Nah, ngomongin soal Kak Egy nih, sekarang Kak Egy sibuk ngapain sih Kak sekarang? Oke, aku currently masih kerja di LGS ya, sebagai geoscientist juga di sana dan juga sebagai sekretaris perusahaan. Kesibukannya sehari-hari di situ, tapi terkadang juga ada teman-teman yang minta tolong beberapa hal. Jadi kesibukannya sebenarnya tidak hanya hal itu saja, tapi kalau ditanya sibuknya apa ya, commonly kerja gitu. Ini berarti masih ke kantor ya Kak ya? Enggak WFH gitu? Enggak. Everyone know kan kita geophysicist itu nggak bisa WFH commonly, karena kita harus tinjau lapangan dan lain sebagainya. Yang penting tetap jaga protokol kesehatan tapi ya Kak ya? Harus, semuanya juga harus protokol kesehatan tentunya. Bener banget. Nah, aku tuh sering ini loh Kak, pernah lihat instastory Kak Egy tuh ngelukis. Waktu itu kalau nggak salah ngelukis singa sama serigala ya Kak ya? Iya betul. Nah itu tuh emang hobi Kak Egy atau cuma kayak buat ngisi waktu luang aja sih Kak selama PPKM? Sebenarnya itu long lost hobi gitu, karena itu hobi dari aku masih kecil sampai SMA. Tapi kebetulan pas kuliah itu kita tahu sendiri padat banget kan. Terus kayak waktu untuk ngelukis itu kan nggak 1-2 jam, bisa sampai 1 hari full. Jadi pas kuliah itu emang agak break dulu di lukis-lukisannya, dan pas masuk kerja baru coba ngelukis lagi, oh ternyata masih bisa gitu. Berarti emang udah dari kecil ya Kak ya? Bakat gitu berarti Kak ngelukis ini? Mungkin ya kind of like a gift, tapi ya aku sebenarnya cuma suka aja ngelukis gitu. Perkara hasil mah belakangan. Kalau diapresiasi bagus ya syukur alhamdulillah. Ya, kalau biasa aja juga ya saya proud of myself gitu, bangga dengan diri sendiri gitu. Jadi ya do your hobby, apapun hasilnya yang penting kamu enjoy gitu. Tapi kalau dibilang cuma suka aja sih itu udah keren banget kalau buat aku sih Kak hasil lukisannya gitu. Thank you banget. Oh berarti ini ya Kak, emang udah dari kecil, cuman pas kuliah karena emang padat banget,
nggak sempat ngelukis lagi gitu. Ternyata sekarang pas udah kerja malah ada waktu gitu, bisa ngeluangin waktu buat nekunin hobi lama gitu ya Kak. Iya betul, jadi pas kuliah kemarin ya padat kan weekend, kita pun kadang ada acara himpunan dan segala macamnya. Aku nggak bilang itu sebuah sebuah halangan, enggak, tapi ya memang kenyataannya pas kuliah itu agak lebih padat. Jadi kayak mau ngelukis aja males, ada waktu free juga enaknya tuh istirahat rebahan aja. Bener. Nah ini kalau pas pas udah kerja makin kesini kayak masih ada spare waktu nih, kalau leyeh-leyeh aja kayak nggak produktif. Kayak kenapa nggak coba gitu, akhirnya kemarin coba untuk balik lagi ke track hobi lama dan ya bisa. aku enjoy sih. Bisa jadi self healing juga ya Kak ya. That's one of it. Ya sih, aku ngerasain banget ya Kak Egi, selama kuliah tuh kayak padat banget, dan kalaupun ada jeda waktu itu tuh lebih enak buat istirahat, lebih enak buat tidur aja gitu. Nah, bener. Ngomongin soal kuliah nih Kak, soal kuliah, Kak Egi dulu gimana sih ceritanya bisa milih TG gitu? Kenapa nggak jurusan lain? Kenapa dulu Kak Egi milih TG di Unila? Mungkin bisa ceritain gitu Kak sama kita. Oke, unik sih sebenarnya, bitter truth ya. Ini sebenarnya kayak aku sedikit kecemplung di geofisika, but not completely, nggak completely kecemplung. Karena kalau ceritanya lengkapnya jadi gini. Aku tinggal di Pagar Alam. Mungkin bagi teman-teman yang nggak tahu, aku tinggal di Pagar Alam, Sumatera Selatan. Itu rumahnya Gunung Dempo, gunung aktif ya di Sumatera Selatan. Jadi selama kecil tuh aku familiar dan berteman dengan baik dengan gempa dan longsor dan lain sebagainya. Jadi dulu kebetulan ayah saya itu fisika, lulusan fisika MIPA. Jadi beliau juga erat kaitannya dengan hal-hal yang berbau geofisika, karena di kampus dulu beliau geofisika itu masuk salah satu peminatan di fisika ya. Jadi dulu pas masih kecil sering dikenalin sama orang tua, sama ayah saya tentunya, kayak ada vulkanologi, ini gempa itu seperti ini, gunung api itu seperti ini, batuan itu terbentuknya seperti ini. Jadi aku sudah dijejali hal yang seperti itu dari bangku SD gitu. Sampailah dari saya kecil gitu. Betul, sampailah aku kayak lebih familiar dengan hal yang berbau geografi gitu. Nah, terus pas semakin lama, sebenarnya itu cuma awal pengenalan aja, tapi semakin lama pas SMA malah arah keinginan untuk melanjutkan. Iya betul, arah peminatannya berubah. Aku gak mau cerita lebih lanjut, kayak ya udah itu udah berlalu gitu. Nah, masuklah pada pas pemilihan SBMPTN. Itu saya pilih Universitas Lampung yang pertama karena saya nggak boleh jauh-jauh kuliahnya. Jadi waktu itu dikasih pilihan Unsri, Unila, atau Unip di Bengkulu. Kenapa saya nggak pilih Unsri? Karena teman saya semuanya di Unsri. Saya berpikir kalau saya di Unsri kembali, saya kurang berkembang gitu. Bukan tidak bermaksud mendiskreditkan Unsri, tapi saya tuh pengen sesuatu yang baru gitu loh. Kalau saya suasana baru gitu Kak. Betul, kalau saya ke Bengkulu, nih larinya ke Bengkulu, saya tahu Bengkulu zona yang lebih rawan ya kan. Jadi kayak ya saya masih takut lah waktu itu. Walaupun lokasinya lebih dekat dari kampung halaman. Nah, jatuhlah pilihan saya ke Unila. Walaupun gak ada keluarga sama sekali di sini, tapi ya udah bismillah kita coba Unila. Unila saya daftar teknik. Pas saya lihat daftar teknik, jurusan yang ada di teknik, waduh gak ada yang cocok nih sama peminatan saya. Tapi ada yang sedikit menarik itu geofisika. Jadi sempat konsultasi sama orang tua, gimana kalau aku ambil geofisika. Terus ya nggak banyak perdebatan di ACC, ya udah saya pilih geofisika dan here I am. Berarti emang udah keinginan sendiri ya Kak, walaupun ngerasa kecemplung, tapi kan dari awal udah tahu, udah sempat tertarik juga. Jadi emang udah keinginan sendiri gitu buat milih KTG ini. Iya betul. Jadi kecemplungnya bukan dalam artian kecebur, aduh saya menyesal. Kejebak enggak. Jadi kecemplungnya itu dalam artian tidak berekspektasi untuk kuliah di teknik geofisika, tapi diterimanya geofisika. Kecemplungnya dalam artian itu, bukan dalam artian yang buruk. Kalau kata Prof. Soeharno itu bilang, jangan cintai jurusan yang ingin kamu masuki, tapi cintai jurusan yang menerimamu. Nah, itu yang coba saya terapkan selama kuliah. Jadi, ya udah saya cinta di geofisika. Kalau dibilang kecemplung, saya kecemplung sampai S2, masa iya gitu. Iya.
Bener tuh. Jadi buat teman-teman juga yang ngerasa bukan kecemplung sih, mungkin ngerasa kayak salah jurusan, bisa diingin tuh tadi yang katanya Prof. Harno. Jangan cintai jurusan pilihanmu, tapi jurusan yang menerimamu gitu ya, Kak. Betul, itu juga yang harus diterapkan pada pasanganmu ya, tentunya. Benar-benar. Ya jadi ya kamu kuliah di geofisika, anggap aja itu sebagai gift gitu kan. Jangan anggap itu sebagai beban. Apa ya, sebagai beban gitu. Karena kalau kamu anggapnya sebagai beban, ya kamu bakal susah nanti sendiri. Berat menjalaninya, susah bakal keluarnya, dan setengah hati ngejalaninnya gitu. Jadi ya udah, kalau udah masuk ya udah kamu coba cintai, kamu belajar dengan tekun. Siapa tahu kamu nanti jadi cinta di semester kedua, gitu. Bener. Ya emang harus gitu sih, Kak. Karena kalau misalkan udah nyesel berlarut-larut juga kan, ya nggak baik juga nantinya kan. Betul, nanti setengah hati. Iya. Nah, Kak Egi, dulu ekspektasinya gimana sih waktu milih teknik geofisika nih? Kan awalnya sempat ngomongin juga sama orang tua, tapi sebelum masuk ke TG itu ada ekspektasi nggak? Kira-kira TG ini gimana sih? Kira-kira bakal pelajarannya apa aja? Atau kalau kayak aku kan, di TG ini bakal jalan-jalan terus nih, gitu. Kalau Kak Egi dulu gimana? Oke, pas pilih teknik geofisika itu mikirnya cuma satu, kegempaan dan bencana, karena itu erat sama geologi, geo gitu kan. Tapi sempat searching dulu dong, sempat searching di internet, apa nih geofisika, dan ternyata lebih luas, ada yang berbau perminyakan, ada yang berbau pertambangan, dan lain sebagainya. Iya betul, dan lain sebagainya. Aku malah nggak expect akan ada banyak jalan-jalannya, karena aku selalu mikirnya itu bakalan ke lab. Jadi ekspektasi awal aku di geofisika itu kayak menjadi ilmuwan yang lebih banyak arahnya itu ke lab gitu. Itu ekspektasi pertama ya gitu. Jadi walaupun kenyataannya di luar ekspektasi, ternyata lebih menyenangkan gitu. Jadi walaupun ekspektasinya cuma kegempaan, tapi pas realita masuknya tuh juga nggak terlalu jauh gitu ya, nggak ada ekspektasi. Maksudnya tetap bisa ngejalaninnya gitu, nggak kaget-kaget banget gitu ya, Kak. Iya, hasilnya itu di luar ekspektasi, tetapi lebih menyenangkan gitu loh. Bukan di luar ekspektasi yang memburuk, tapi di luar ekspektasi tapi lebih menyenangkan gitu, kayak ternyata nggak cuma ini ya, ternyata lebih keren gitu. Benar. Ternyata malah banyak cabang ilmu baru gitu yang lebih keren dari perkiraan kita. Betul, benar banget. Nah, kalau kayak gini dulu waktu masih di TG nih, kan udah banyak banget pengalaman tuh selama S1. Mungkin bisa diceritain gitu Kak ke kita secara singkat, suka duka Kak Egi dulu waktu masih kuliah di TG, lika-likunya dulu Kak Egi waktu S1 gitu. Oke, suka duka ya. Mungkin dukanya dulu ya. Dukanya yang pertama. Dukanya dulu yang pertama yang tidak terikat dengan perkuliahan, tentunya aku udah bilang, aku di sini nggak ada keluarga sama sekali. Jadi benar-benar merantau sendirian. Itu sebenarnya yang bikin orang tua aku agak sedikit berat ngelepas aku ke Lampung, karena itu dukanya, dan itu emang kerasa bagi anak kos yang baru pertama kali keluar dari rumah dan tanpa keluarga dekat. Jadi ya keluarga saya ya teman-teman saya yang ada di kampung juga baru. Sih, Kak. Betul, jadi keluarga saya teman-teman TG yang ada di kampung baru, karena dulu kosnya di kampung baru sampai sekarang pun di sini gitu. Nah, terus duka yang berikutnya bukan duka ya, mungkin lebih ke struggle ya, karena masuk ke geofisika ini aku agak lemah di hitung-hitung gitu. Sedangkan kita di geofisika dituntut agak lebih bagus di masalah perhitungan, trigonometri, aljabar dan lain sebagainya. Jadi agak lebih struggle, bukan duka ya, lebih struggle aja di sini. Ya gimana aku harus bisa memahami perhitungan lebih baik daripada aku di bangku sekolah. Tapi di samping itu aku menjalani ini dengan senang-senang aja gitu loh. Makanya sukanya kayak ketemu teman-teman baru, kayak aku dituntut untuk lebih mandiri di teknik geofisika, lalu keluar dari zona nyaman, tentunya bukan hanya dalam hal pergaulan ya, tapi juga dalam hal belajar disiplin ilmu, karena aku lebih suka ke biologi dulunya di SMA, tapi sekarang dituntut untuk lebih cinta ke fisika dan geologi gitu. Jadi benar-benar keluar dari zona nyaman yang kita anggap sebagai sebuah kesulitan dan struggle tersendiri, karena ya tidak ada yang ingin keluar dari zona nyaman tentunya gitu kan. Tapi setelah memasuki keluar dari zona nyaman dan mencoba untuk mencari zona nyaman yang baru, ternyata itu menyenangkan.
Jadi sukanya di situ, keluar dari zona nyaman yang lama, terus mencari zona nyaman yang baru. Ternyata prosesnya itu menyenangkan gitu loh. Nah itu yang aku anggap sebagai sukanya. Berarti ini kalau dari aku lihat kayak gitu orang suka tantangan ya kak ya? Dibilang suka tantangan sih tidak terlalu, tapi seringkali kita menemukan tantangan dalam hidup. Dan tantangan harus dihadapi, jangan dihindari. Kalau kita kehindar bakal ada tantangan yang lebih berat ke depannya. Jadi ya udah, kalau ketemu tantangan, Hadapin aja. jalan, hadapin aja. Siapa tahu kamu suka dengan hasilnya nanti. Gitu. Bener banget, ini bisa jadi motivasi buat kita juga ke depannya ya kak. Kayak gini juga kayak orangnya selalu ngambil positifnya gitu dari tadi aku perhatiin. Kayak walaupun gak sesuai ekspektasi, tapi tetap jalanin aja. Ternyata menyenangkan gitu. Nah, kayak gini, kalau disuruh milih nih, antara lulus cepat tapi kurang pengalaman organisasi, atau lulusnya agak lama tapi aktif organisasi. Menurut Kak Egi, mending yang mana? Kalau ada pilihan lain bisa lulus tepat waktu dengan pengalaman organisasi yang baik, aku lebih memilih itu. Tapi kalau pilihannya hanya dua ini, agak berat sebenarnya, agak berat. Karena mikirnya gini, lulus lama, kalau kita lulus lama, kita bakal menghabiskan lebih banyak waktu di bangku kuliah, menghabiskan lebih banyak uang tentunya untuk bayar SPP dan UKT dan lain sebagainya. Itu nggak enaknya. Tapi kalau kita lulus, cepat tanpa pengalaman organisasi itu sama aja bohong. Dulu temen aku pernah bilang gini, IPK yang kamu dapetin di kuliah itu bakal nganterin kamu ke gerbang interview wawancara kerja. Tapi pengalaman organisasi yang kamu dapat selama kuliah bakal jadi bekal kamu selama interview. Jadi sebenarnya keduanya harus balance gitu. Kalau mau milih seperti yang dikasih sama Ufi tadi, mungkin aku lebih memilih lulus agak lama dengan pengalaman organisasi yang baik ya. Tapi dengan catatan lulus agak lamanya pun dengan IPK yang jangan jeblok gitu. Berarti kayak gitu. Berarti sebenarnya dua-duanya sih kayak sebenarnya lebih nggak milih dua-duanya, tapi lulus cepet juga organisasi yang bagus gitu. Kalau bisa nanti sendiri ya mending milih dua-duanya nggak sih dibanding salah satunya. Kalau bisa semua kenapa harus satu gitu? Benar banget. Pengalaman organisasi nggak harus banyak ya, tapi harus bagus dan berkualitas. Gitu. Bener banget, bener setuju sama Kak Egi. Nah, ini tadi kita kan udah ngomongin Kak Egi waktu di TG nih. Ini kita aku ada beberapa pertanyaan nih, agak banyak pertanyaannya. Tapi ini tuh games gitu Kak, jadi kayak semacam disordered gitu. Jadi Kak Egi aku kasih pilihan, pilih salah satu dari yang aku sebutin. Tapi Kak Egi nggak boleh lama jawabnya. Gimana? Siap nggak nih Kak? Oke. Bentar. Tarik nafas dulu. Takut keceplosan kita. Takut kejebak nih ya. Iya. Pertanyaan pertama, siap gak Kak? Oke, let's do it. Pilih nasi padang apa ayam geprek? Nasi padang. Nasi padang. Karir apa pasangan? Karir. Dikejar anjing apa ketemu hantu? 1, 2. Dikejar anjing. Dikejar anjing. Dikejar anjing. Oke. IG apa TikTok? IG. Seismik apa geolistrik? Seismik. Tim bubur diaduk apa nggak diaduk? Nggak diaduk dong, anaknya nggak suka Messi. Setuju Kak, setuju tos. Aku hampir ngemusuhin Kakak tadi kalau misalkan tim bubur diaduk. No offense ya. Iya. Kalau yang terakhir, diselingkuhin apa di friendzone? Friendzone. 1, friendzone. Oke, itu tadi pertanyaan terakhir. Ngerasa gak kesel gak sama pertanyaannya Kak? Agak kesel ya di pertanyaan terakhir. Diselingkuhin apa di friendzone? Kayaknya dua-duanya juga gak enak gitu. Gak enak, tapi kamu suruh pilih satu gitu. Oke. Kalau diselingkuhin atau selingkuh, kamu pilih apa? Apa ya Kak? Aduh, nauzubillah. Diselingkuhin aja deh. Oke. Lebih milih sakit ya? Iyalah Kak, daripada disakitin. Dosa juga iya kan?
Jadi lebih memilih sakit daripada menyakiti ya. Iya deh, aku dibanding nyakitin orang, dia aku aja yang sakit gitu. Oh ya, tapi tadi aku udah expect sih waktu kayak aku kasih pertanyaannya seismik apa geolistrik. Aku udah pasti kayak pilih seismik nih. Soalnya kayak skripsinya kalau nggak salah tentang seismik kan Kak? Iya, sebenarnya tadi dikasih pertanyaan seismik atau geolistrik, itu sama aja kamu kasih pertanyaan aku sesuai passion atau sesuai kerjaan aku sekarang. Karena aku sekarang kerjanya lebih banyak geolistrik gitu. Oh gitu. Jadi tadi Tapi kayak jadi kayak kalau mau pilih geolistrik, tapi aku skripsinya seismik gitu. Tapi tetap pilih seismik. Iya, karena disuruhnya jujur kan. Ya lebih pilih seismik sih. Dulu TA-nya aku seismik. Tadi pertanyaannya apa? Seismik atau geolistrik? Enggak, tadi katanya aku TA-nya seismik. Itu aja ya pertanyaannya. Iya bener, aku TA-nya seismik. Seismik. Nah, tadi kan kita udah ngomongin soal kayak waktu masih S1. Udah ada beberapa pertanyaan ngeselin juga nih tadi yang sempat bikin emosi. Nah, ini aku lebih kepo nih sama Kak Egi setelah dari S1. Kalau nggak salah Kak Egi penerima beasiswa S2 di luar negeri ya Kak ya? Ya, alhamdulillah. Aku terima beasiswa di Chulalongkorn University, Bangkok. Chulalongkorn. Chulalongkorn. Itulah ya Kak ya, maaf lidah Jawa agak kecetit ya Bang. Di Thailand. Mungkin bisa diceritain gitu Kak. Dulu gimana sih Kak Egi cerita bisa apply di Thailand, bisa keterima di sana gitu. Mungkin sekalian bisa kasih tips nih sama kita. Oke, kalau mau cerita lengkapnya mungkin agak panjang ya, aku coba persingkat aja. Jadi aku tuh adalah tim gagal gitu. Aku coba beberapa tim gagal. Jadi aku tuh coba banyak beasiswa. Jadi nggak banyak yang tahu. Mungkin hanya ada beberapa teman dekat yang tahu. Kalau aku tuh coba beasiswa Chevening, kalau pernah dengar ya. Terus Turki Bulls larinya di Turki. Terus aku mau coba LPDP. Aku pernah coba membuka Gakusho-nya Jepang. Itu aku semuanya fail gitu. Semuanya gagal gitu. Nah, kenapa aku pilih? Lalu di tengah kegagalan itu aku memang sempat kayak udahlah capek, udah pernah daftar di 4 beasiswa, hasilnya fail semua dan rata-rata emang gugur di pemberkasan dan aku juga bingung apa yang salah gitu. Nah, waktu itu waktu 2015 pas masih S1 aku sempat exchange ke Thailand kan waktu itu karena aku join ISEC, exchange ke Thailand, jadi sedikit banyak tahu beberapa kampus bagus di Thailand. Nah, aku nggak tahu waktu itu Februari 2019 itu nggak tahu kepikirannya apa, lagi searching aja, kepikiran gitu Chulalongkorn University, cobalah aku search. Nah, adalah email departemen geologi. Aku coba kasih email kosong, bukan email kosong ya, email aja ke mereka tanpa plan, kayak cuma mau tanya di sana terima nggak anak S2 yang lulusannya geofisika, karena di Chulalongkorn itu geologi ya. Terus kalau terima offer beasiswa nggak? Terus kalau offer beasiswa syarat dan ketentuan term and conditionnya apa aja gitu. Yang which is aku nggak tahu kalau mereka ternyata ada gitu. Beasiswa yang aku tahu yang udah aku daftarin ternyata semuanya ditolak. Gak lama mereka reply, kita ada program namanya Petroleum Geoscience, departemennya di geologi, fully funded, beasiswanya kebetulan. Ya udah saya coba apply, terus persyaratannya ternyata juga nggak terlalu berat ya. Cuma perlu standar aja kayak IELTS atau TOEFL, terus IPK kamu, transkrip kamu, ijazah kamu yang sudah di bahasa Inggris kan tentunya. Terus disuruh bikin motivation letter, terus ada juga study plan dan lain sebagainya. Yang which is aku udah pernah bikin untuk beasiswa lainnya yang udah ketolak. Jadi kayak aku cuma copy paste sedikit modifikasi aja gitu. Nah, setelah aku kirim ke mereka, lalu ternyata aku pass di bagian administrasi, yang bikin kaget juga karena aku nggak berekspektasi sejauh itu. Terus mereka kirim link Skype untuk interview. Terus aku interview waktu itu sama 5 dosen di sana, aku sendirian gitu ya. Interview, terus ternyata jadi kado hari raya. Itu pengumumannya hari raya Idul Fitri 2019. Dan ternyata lulus gitu. Aku disuruh ngelengkapin beberapa dokumen tambahan kayak paspor dan lain sebagainya. Waktu itu pengumumannya Juni, terus aku diminta ke Thailand Juli akhir. Ya sudah, aku berangkat. Jadi prosesnya ternyata lebih singkat daripada yang aku bayangkan, pun
dari apa ya, dari persyaratannya tidak serumit beasiswa yang lebih terkenal lainnya, tapi mereka nggak serumit LPDP dan lainnya, tapi mereka juga offer fully funded. Artinya ya kita berangkat dibiayain, di sana kita hidup dikasih uang, kita pulang dibiayain gitu, kita kuliah gratis gitu. Keren banget sih, kayak gitu ya, kemana-mana nih, ke Jepang ini gak terima, ternyata keterima di Thailand, dan ternyata nggak terlalu ribet gitu, dan juga kampusnya juga bagus. Kalau nggak salah di sana tuh kampus ini kan Kak, banyak artis Thailandnya. Iya, tapi di fakultas sebelah ya, bukan di fakultas aku. Di fakultas sebelah, bukan di fakultas aku. Aku kan di fakultas sains. Artis-artis itu biasanya di fakultas ekonomi, fakultas yang lebih business school gitulah kebanyakan mereka. Iya sih. Dulu kayak gitu waktu di Thailand sana, itu sempat kayak ngerasa culture shock gitu nggak sih Kak? Kan jelas bahasanya udah jelas beda, makanannya beda, terus ya kebudayaannya beda. Dulu kayak gitu beradaptasi di sana gimana sih caranya? Culture shock? Oke, culture shock itu jelas. Orang aku dari Pagar Alam ke Lampung pun ada culture shock sendiri. Apalagi kita pindah ke luar negeri yang bahasanya literally beneran asing gitu. Kalau ke negara yang berbahasa Inggris mungkin lebih enak ya menyesuaikannya. Ini ke negara yang bahasanya asing, walaupun pernah ke Thailand, walaupun nonton film Thailand, tapi masih aja tetap asing gitu. Nah, cara ngatasinnya kalau aku tentunya yang pertama awal-awal ke sana homesick jelas ya. Homesick pasti. Lebih banyak mingle, lebih banyak main sama teman-teman Indonesia. Banyak kok teman-teman Indonesia di sana. Banyak banget, dan kita sama-sama homesick, dan kita sama-sama struggle ngehadapin nasib sepenanggungan ya Kak. Betul, jadi kayak ya udah malah jadi teman curhat, malah jadi teman yang kemana-mana bareng. Itu yang pertama. Tapi yang harus digarisbawahi adalah kalau nanti nih teman-teman semua ada change kesempatan untuk kuliah di luar negeri, walaupun punya teman Indonesia, kamu juga harus bikin pertemanan internasional juga. Jadi kamu harus juga main sama teman-teman Thai kamu dan lain sebagainya. Culture shock yang paling bikin aneh itu sebenarnya kalau saya pribadi sih bahasa aja. Karena kalau soal makanan itu nggak terlalu culture shock, karena lebih mirip lah rasa kita sama rasa mereka. Kebudayaan juga sama, kita sama-sama orang timur gitu kan. Terus karena saya muslim ya, kebetulan muslim di Thailand itu agama nomor 2 terbesar, jadi kamu bisa nemu masjid di setiap kecamatannya, jadi kayak gampang gitu. Dan banyak muslimnya juga. Iya. Surprisingly seperti itu. Jadi lebih aku kira ke bahasa. Di sana banyak Hindu gitu. Di sana banyak Buddha, 80%, tapi agama kedua terbesarnya tetap Islam. Jadi kebetulan karena kebanyakan Islam, jadi setiap kecamatannya itu ada masjid sendiri. Jadi kayak enak aja gitu kalau untuk ibadah segala macam, kayak gak terlalu susah gitu kalau di Thailand. Untungnya, syukurlahnya ya. Jadi sebenarnya hanya bahasa yang bakal sulit banget, tapi malah jadi gift tersendiri. Jadi karena culture shocknya di bahasa, kita curious di bahasa Thailand. Akhirnya kita belajar juga bahasa Thailand gitu. Berarti kayak bisa bahasa Thailand nih? Daily language-nya bisa, kayak percakapan sehari-hari. Tapi bisa kalau yang bikin tesis nggak bisa. Gitu, jadi bisa yang kayak di film-film Thailand itu kayak cup itu bisa Kak? Bisa. Coba dong Kak, mau denger itu kalau kayak gitu berkenan. Ngomong apa? Apa aja deh Kak, yang penting Thailand. Oke, perkenalan aja ya. Basic. Boleh. สวัสดีครับทุกคนผมชื่อเอกนะครับผมชื่อจริงเอกรัมดันครับผมเรียนที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะครับผมตอนนี้ผมมี15 ปีแล้วกันผมเป็นอินโดครับขอบคุณมากนะครับ Aku tadi agak susah ya Kak emang bahasa Thailand tuh. Iya, tadi kalau kedengaran banyak pom itu saya laki-laki gitu. Kalau hap itu penjelasannya untuk yang berbicara itu menjelaskan kalau itu laki-laki juga. Jadi kalau kamu cewek itu biasanya lebih banyak chan sama ka. Jadi kalau cewek itu dialeknya lebih halus kayak sodika, chance, Lutfi naka. Nah gitu kalau cewek. Kalau cowok lebih ke tegas, sodika, pom cek naka gitu. Jadi kalau aku kenalin diri, Chance Lutfi gitu ya Kak? Itu udah bener, Chance Lutfi. Oke. Nah, tadi kan udah
kayak culture shocknya kebanyakan di bahasa tuh. Kalau metode pembelajaran gitu Kak, waktu KG S1 di Unila sama waktu S2 di Thailand, kerasa bedanya nggak sih Kak cara belajarnya gitu? Kalau metode pembelajaran tidak terlalu berbeda ya. Mereka juga ada UTS, ada UAS, ada lab work juga, lab. Terus ada kuliahnya juga gitu. Jadi kalau untuk metode pembelajaran sebenarnya sama aja. Mungkin lebih ke bobotnya aja karena aku kan ngambil yang 1 year program. Jadi 1 tahun harus dituntut selesai, yang normalnya 2 tahun. Jadi ya aku lebih ke dari Senin sampai Jumat itu kuliah dari pagi sampai sore. Lalu Sabtu itu kadang lab, masuk lab ya, kerjaan lab. Terus liburnya itu di Minggu. Jadi lebih padat. Jadi mungkin kalau kita S1 kan lebih santai sebenarnya kalau udah semester tengah ke akhir, kayak lo kuliah hari apa? Oh cuma hari Senin, Rabu, sama Kamis, kayak kamu kosong di Selasa. Tapi kemarin aku nggak ada yang istilahnya seperti itu. Jadi pas pertama masuk, ya udah Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat itu kuliah pagi sampai sore, Sabtu kadang lab gitu kan. Full, kecuali hari libur nasionalnya Thailand itu free. Nah di 4 bulan terakhir juga nggak ada kelas ya. Itu kelasnya cuma di 8 bulan awal. 4 bulan terakhir itu fokus tesis. Jadi pas fokus tesis kamu lebih dikasih kelonggaran waktu, boleh ngerjain di apartemen, di rumah, boleh ngerjain di labnya juga, difasilitasi gitu. Ya terserah kamu, tapi ya tetap aja yang namanya ngerjain tesis, walaupun kamu ada waktu free banyak, ya tetap aja otaknya berasap gitu. Iya, tetap aja walaupun banyak free ya tetap ini ya kayak sekali mikir gitu udah kemut apa ya bahasa Indonesia ya berasap itu sih. Berarti emang kalau metode pembelajaran tetap hampir sama, cuman lebih berat di sana sedikit gitu ya Kak, kayak itu tadi full banget gitu. Lebih ke bobot ya, sama ini sih sebenarnya yang bakal bikin kita shock banget kalau di kampusku ya, terutama di kampusku, karena aku nggak tahu kampus lain. Jadi kalau misalkan nih pas ujian akhir semester, misalkan kamu ketahuan contek gitu kan, kamu bakal disidang sama kalau istilahnya kalau di kita tuh bakal disidang sama ketua jurusan, sekretaris jurusan, dosen pengampu mata kuliah, sama kayak dari fakultas, katakanlah WD3 gitu ya, yang bagian kemahasiswaan. Kamu bakal disidang, kamu bakal disuruh kasih penjelasan kenapa kamu mencontek, kenapa kamu seperti melakukan hal yang seperti itu. Kalau misalkan alasan kamu reasonable, tentunya kalau yang reasonable itu mungkin kayak, saya tuh nggak contek Pak, gitu. Saya itu megang HP karena orang tua saya telepon dan ternyata adik saya masuk rumah sakit. Ada bukti telepon orang tua bersaksi iya, berarti kamu nggak salah. Iya. Tapi kalau kamu tuh nggak bisa ngasih penjelasan, kamu udah ketangkap basah nyontek, dan di sidang pun kamu gelagapan, artinya kamu salah. Nah kalau kamu nggak terbukti nggak salah, ya udah kamu bakal pass aja gitu. Dan nilai kamu bakal sesuai dengan yang kamu kerjakan saat itu. Tapi kalau kamu ketahuan nyontek, kamu harus withdraw 1 semester. Artinya gini, kamu ketahuan nyontek di seismik, tapi kamu harus ke-withdraw 1 semester. Artinya 1 semester itu mata kuliah kamu yang nggak ketahuan nyontek itu juga harus fail, harus E kalau di Indonesia. Gila. Iya, betul. Jadi ketat banget ya Kak? Lebih bukan ke ketat ya, lebih ke apa ya, karena kampusnya itu kampus bagus, terus kayak mahasiswanya udah kesaring mahasiswa yang mempunyai pola pikir yang tidak seperti itu. Jadi kalau ketahuan malah sebenarnya memalukan diri sendiri gitu. Kalau di Thailand gitu. Terutama di kampus aku ya. Jadi kalau kamu misalkan semester 1 misalkan ketahuan nyonteknya itu di geologi dasar misalkan ya. Fisika kamu, matdas kamu, kimia dasar kamu, bahasa Indonesia, even bahasa Indonesia nih harus semuanya E. Dan kamu harus ulangnya di semester 3. Jadi kalau udah semuanya kamu nggak mungkin banget lulus 4 tahun. Ya, ulang 1 semester lagi soalnya kan. Iya, dan itu sempat jadi culture shock, tapi karena kita orangnya tidak seperti itu ya, tidak melakukan praktik mencontek, jadi ya udah gitu jalanin aja, dan ternyata bisa gitu. Dan walaupun mereka peraturannya seketat itu, tapi kampusnya juga support. Jadi UAS itu periodenya 2 minggu. Selama periode 2 minggu itu, perpustakaannya buka 24 jam. Even kamu mau tidur di perpustakaan nggak apa-apa. Dan shuttle busnya juga 24 jam beroperasi. Kantin kampus 24 jam beroperasi. Jadi kamu keluar ke kampus jam 2 subuh, itu kampus rame.
Berarti memfasilitasi juga ya Kak, walaupun kayak gitu. Betul, jadi tidak ada no excuse, nggak ada alasan kamu buat nyontek gitu. Kan Kak Egi kan udah apa ya, S1, udah S2 juga, udah di luar negeri malah, beasiswa lagi. Sekarang goals Kak Egi buat kedepannya apa sih Kak? Goals kedepannya ya? Gimana ya? Ini goals dalam artian apa? Apapun deh, mungkin secara umum gitu. Secara umum ya? Lebih ke ini sih sebenarnya, lebih ke personal thing, urusan pribadi. Karena gini, agak sedikit keluar dari konteks perkuliahan pergeofisikaan. Saya anak pertama gitu. Adik saya cewek dokter, yang tentunya nanti kalau udah menikah harus ikut suaminya, dan dia juga harus bersedia ditempatkan di mana saja gitu kan. Nah, karena saya anak satu-satunya yang tertinggal, jadi saya harus berbakti pada orang tua saya tentunya, mana masa tua mereka itu tergantung pada saya. Jadi goal saya sebenarnya adalah bikin orang tua saya bahagia gitu. Dan alasan kenapa saya memilih Lampung di pasca perkuliahan saya even S2, walaupun ada beberapa orang yang bertanya kayak, kamu kenapa kuliah di luar negeri jauh-jauh kebalik lagi ke Lampung? Itu lebih ke personal thing gitu loh. Jadi kenapa saya balik lagi ke Lampung itu karena saya supaya dekat ke orang tua, kalau ada apa-apa saya gampang untuk pulang gitu dan lain sebagainya. Dan goals lain tentunya saya masih pengen jadi peneliti dan sharing ilmu gitu, karena berguna bagi masyarakat dan orang banyak itu lebih membanggakan dibanding berguna untuk diri sendiri. Bener. Itu mungkin kalau mau ditanya goals itu goals besar ya, yang sebenarnya saya juga nggak tahu time plan-nya gimana ya. Kita boleh bermimpi, kita boleh punya goals, tapi sisanya tuh rencana Tuhan, rencana Allah. Bener. Jadi kalau ditanya goals aku pengennya gimana ya kayak tadi gitu. Tetap berbakti pada orang tua, tapi juga berguna bagi masyarakat dan khalayak banyak gitu. Tapi ya terserah yang di atas nanti gimana ngaturnya. Tapi bukan berarti saya nggak berusaha ya. Iya, benar. Berarti kita kan tetap ya berusaha, juga berdoa dan berserah diri sama Allah. Berarti betul. Goals Kak Egi lebih ke karir gitu sih Kak? Lebih ke karir, karir dan keluarga saya selalu berusaha ngebalansinnya ya. Tapi untuk sekarang saya lebih ke karir dulu sekarang ya. Tapi nggak tahu 2-3 tahun ke depan. Nah, kalau suruh milih nih Kak, kan tadi Kak Egi lebih ke karir nih. Kalau suruh milih antara karir terus nikah apa S3, Kak Egi milih mana tuh? Ketiganya saya pengen ya. Tapi di sini harus milih Kak. Dari tadi pilihannya susah tuh. Dari tadi pilihannya susah terus ya Kak ya. Tapi teman aku ada yang balance kok. Jadi dia menikah dulu, terus berdua kuliah. Dua-duanya kuliah, sama istri kuliah S2 di Thailand. Terus sekarang dia berkarir di Kansas, USA, sambil doing S3, sambil bawa keluarga dia dan istrinya juga sambil kerja di sana. Wow. Saya pengen seperti itu. Itu kayak dream banget gitu ya. Kamu nikah, kamu berkeluarga, kamu punya anak, dan kamu memboyong keluarga kamu, istri kamu, anak kamu, dan istri kamu pun nggak gabut karena istri kamu juga kuliah, istri kamu juga bekerja gitu. Itu dreams banget sebenarnya. Tapi kalau mau disuruh milih ya, apa tadi, menikah, lanjut S3 atau karir? Iya. Untuk sekarang dalam kurun waktu 1 tahun ke depan, kita bicara 1 tahun ke depan, saya lebih ke karir dulu. Jadi tetap sama goals Kak Egi ya? Betul, karena saya masih muda, 25 tahun. Udah tua ya sebenarnya. Nah, 25 tahun masih muda kok Kak. Ya, yoi, karena masih muda, jadi kayak ya udah coba kejar karir dulu. Why not gitu, sambil cari-cari info beasiswa S3 kalau pengen S3 gitu. Dan to be honest, untuk urusan jodoh dan pernikahan sekarang saya juga lagi nggak terlalu fokus ke sana, karena percaya aja sama yang di atas. Jodoh udah ada yang ngatur ya Kak? Betul, tapi tetap harus diperjuangkan kan. Nah, memperjuangkannya nanti dulu. Nah, jadi ya pokoknya semua tetap berusaha, juga berdoa tetap, dan juga berserah diri. Balik lagi ke situ ya Kak ya. Betul. Oke Kak, itu tadi pertanyaan terakhir nih di podcast kita kali ini. Thank you banget Kak Egi
udah mau berbagi cerita dan juga pengalamannya nih sama kita. Dan makasih banyak juga karena Kak Egi udah mau nih nyempetin waktunya buat ngobrol bareng sama kita di Buana Podcast ini. Sayang banget nih karena cuma sampai sini ngobrol-ngobrol kita. Tapi aku berharap semoga di luar dari podcast ini kita masih bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Kak ya, masih bisa sharing-sharing dan belajar bareng mungkin. Iya, Eh, bisa banget. Mungkin dari Kak Egi ada yang mau disampaikan lagi nggak Kak? Mungkin pesan atau harapan gitu buat teman-teman TG Unila? Untuk adik-adik sih, lebih ke adik-adik kayak ditanamkan pesan yang tadi kita udah bicarakan di muka ya di awal. Jangan anggap kamu tuh kecemplung. Jadi kamu udah masuk teknik geofisika, kamu harusnya bersyukur. Karena di luar sana juga masih ada yang pengen masuk geofisika. Jadi ya udah jalani kehidupan kamu di teknik geofisika, belajar sungguh-sungguh, jangan lupa berorganisasi gitu. Itu untuk pesan-pesan buat adik-adik sekalian semuanya. Kalau untuk pesan-pesan sama seangkatan saya mah nggak usah saya share di sini lah. Oke, makasih banyak ya Kak Egi. Oke, sekali lagi aku ucapin makasih banyak nih sama Kak Egi. Keren banget dan seru banget nih obrolan kita hari ini. Bener-bener bisa ngasih inspirasi gitu, bisa memotivasi. Bahkan aku yang orangnya keras aja merasa termotivasi gitu ngobrol sama Kak Egi. Dan aku berharap semoga teman-teman yang ngedengerin podcast ini bisa ngerasain juga apa yang aku rasain ketika ngobrol bareng sama Kak Egi di sini. Dan aku mohon maaf kalau misal ada salah-salah kata, tapi kalau ada lebihnya ambil aja kembaliannya. Oke, sampai jumpa di Buana Podcast selanjutnya. Terima kasih semuanya. Thank you Kak Egi.